Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ketua DPRD Kota Makassar, Bapak Wakil Ketua 1, Bapak Wakil Ketua 2, para kabak, Kasubag dan teman-teman sekalian. Mohon maaf, saya panggil komisi A. Ya, mungkin karena namanya tinggi semua kerjaan teman-teman. Ya, nanti sebentar setelah rapat paripurna, para kabak nanti mendampingi saya lagi untuk bertemu dengan komisi A. Alhamdulillah, wassyukurullah, wala quwwata illa billah. Hari ini kita diberikan rahmatullah subhanahu wa ta'ala karena kita hari ini bisa bersilaturahim untuk sekaligus mendengarkan arahan-arahan dari pimpinan DPRD, baik itu Bapak Ketua DPRD maupun Bapak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, Waka 1 adalah Pak Suwardika dan Waka 2 adalah Pak Faru. Kemudian Pak Waka 3 izin karena lagi ada kegiatan luar kota sehingga dia tidak sempat bersilaturahmi dengan kita semua. Yang saya hormati Pak Sekwan, para kabak, serta bapak-bapak, ibu-ibu ASN yang ada di ruang lingkup DPRD Kota Makassar. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan bersalawat kepada Rasulullah dan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu serta ini kami bertiga ini pasti dikenal. Kalau saya diperkenalkan diri itu pasti Kak Togi Jamba diperkenalkan kita karena ditahu. Tapi tidak apa-apa saya sebut nama saya Supratman tanpa titel, jadi tidak ada titelnya. Jadi jangan sampai kita mau kirim undangan pusing bilang apa titel tepat, tidak ada titelnya. Jadi Supratman tanpa titel. Kemudian saya dari fraksi Nasdem, kemudian alhamdulillah diamanahkan partai untuk memimpin di DPRD Kota Makassar. Jadi ini adalah amanah partai. Sehingga mungkin saya banyak berinteraksi dengan kita. Tidak banyak hal yang saya mau sampaikan kepada kita, para ASN bahwa bekerjalah sesuai tupoksi kita. Yang paling inti itu karena secara struktural, kalau berdasarkan kepemimpinan kita di DPRD Kota Makassar, memang secara administrasi kita bertanggung jawab sama pemerintah kota. Tapi secara teknis kita bertanggung jawab sama pimpinan DPRD Kota Makassar. Jadi memang itu sesanya. Kenapa pada saat dikurangi TPPK, saya mengamuk karena saya pikir di staf di DPRD Kota Makassar ini paling sisa. Ada 50 atasannya ditambah atasan pimpinan kesekwanan dan lain-lain sebagainya. Coba bayangkan kalau 50, saya sampaikan SKPD Bapak 2 kali setahun masuk di DPRD Kota Makassar lagi pusing. Hanya pembahasan anggaran perubahan saja dengan anggaran pokok, minta ampun pusing tahu bagaimana mereka-mereka yang ASN yang ada di ruang lingkup. Laskar Pelangi. Jadi mulai detik ini Pak Sekwan tidak boleh lagi ada penerimaan tanpa sepengetahuan kami di pimpinan. Walaupun misalnya itu adalah haknya BKD Kota Makassar, yang tapi paling tidak kami tahu bahwa akan ada lagi Laskar Pelangi, akan ada lagi ASN yang masuk. Tidak, takutnya begini. Tidak ada wibawanya ini kita punya institusi, tidak ada wibawanya ini kita punya instansi karena ini dijadikan tempat pembuangan. Semua orang yang dimaksudkan, mohon maaf ini saya tidak, tapi itu kasihan bos. Ditampung di DPR, kasihan. Ya walaupun sebenarnya orang yang dialihkan di sini punya potensi yang luar biasa. Orang yang kita kirim ke sini itu punya potensi yang luar biasa, punya kinerja yang cukup luar biasa, hanya karena persoalan A dan B sehingga kadang dilepas. Yang persoalannya kenapa SKPD lain tidak mau menerima, apa masalahnya? Kan seperti itu, sehingga kami bersikeras dan sampaikan bahwa super yang tidak menerima. Oh ya, ya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Pak Ketua DPRD Kota Makassar, Bapak Supratman, yang saya hormati Wakil Ketua Bapak Nur Faru, Pak Sekwan, Pak Kabak beserta seluruh jajaran ASN dari Kesekretariatan DPRD Kota Makassar. Tidak banyak yang saya sampaikan Bapak Ibu sekalian karena sudah dijelaskan semua sama Pak Ketua. Pada prinsipnya kami pimpinan
menyepakati apa menjadi keputusan daripada Pak Ketua, dan kita sudah mendiskusikan dan membicarakan ini secara panjang, dan hari ini Pak Ketua sudah menyampaikan semua apa menjadi prinsip kebersamaan kami pimpinan untuk bagaimana mensejahterakan mensejahterakan dan minimal semua ASN pejabat di kesekretariatan kedewanan ini tersenyum karena kemungkinan tidak ada dalam artian kita tidak punya kepentingan apa-apa di sini Bapak Ibu. Saya terus terang di sini amanah dari partai sama dengan Pak Ketua, jadi saya tidak punya kepentingan apa-apa, tidak lebih dan tidak bukan, lebih kepada tugas-tugas kedewanan untuk kepentingan rakyat. Jadi kita semua juga tentu harus dipikirkan, dan ini penting untuk kita semua biar ASN di sini bisa bercerita di luar sana bahwa kepemimpinan yang baru ini bisa membawa kesejahteraan dan ASN semua bisa tersenyum lebar karena kepemimpinan kita. Kita mau pastinya meninggalkan legasi yang baik untuk kita semua. Ini menjadi prinsip dan pedoman kita pimpinan sekarang. Selama itu tidak melanggar norma-norma aturan yang ada, kita lakukan saja. Dan Pak Ketua hari ini mempercayakan saya sebagai mendelegasikan sebagai koordinator Banggar, tentu menyikapi semua apa menjadi keinginan daripada Kesekwanan, dan Pak Ketua sudah tegas mengatakan bahwa apapun itu yang kita mau selama tidak melanggar aturan yang ada kita lakukan. Itu sudah menjadi pedoman kami, dan insya Allah kita berempat pimpinan solid melaksanakan itu semua. Warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Pak Wakil sampaikan. Kayaknya sudah semua yang disampaikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ketua, Pak Supratman, kemudian Pak Wakil Ketua, Pak Dika, Pak Sekwan, dan semua jajaran ASN, dan Pak anggota Dewan yang hadir juga, dan semua anggota ASN yang hadir. Saya sih sederhana saja, bahwa tanggung jawab kita selain terhadap atasan kita juga terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita. Jadi jadikan tempat kerja kita ini adalah sarana untuk kita beribadah dan memanjangkan kerja-kerja amal-amal kita. Perbuatan baik yang kita lakukan akan diganjar pahala, perbuatan buruk yang kita lakukan akan diganjar dosa. Nah, itu yang harus kita ingat, karena kita tidak hidup selamanya di dunia. Kita ada nanti pertanggungjawaban di akhirat. Sehingga Bapak Ibu sekalian, melalui forum ini selaku Wakil Ketua 2, saya inginkan kita selamat di dunia juga selamat di akhirat. Jadi kerja yang baik, jangan lupa ya. Atasan di sini ada 50 orang anggota dewan, ya, selain atasan di eksekutif. Maka jangan pilih kasih untuk melayani mereka. Artinya karena dia ingin saya layani yang baik, yang ini biasa saja tidak. Karena semuanya mempunyai hak dan kewajiban untuk kita bantu, ya, selayaknya selaku kita biar sama-sama bisa membangun DPRD ini menjadi kondusif dan aman untuk kita semua. Itu saja dari saya. Mudah-mudahan kita bekerja di sini menjadi ladang amal kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak pimpinan. Teman-teman sekalian, bersama kita ada juga tiga wali kota, wakil wali kota sama sekda. Kalau sekwan itu 53 bosnya, karena tambah 50 lagi di sini. Jadi saya selalu bilang sama teman-teman, yang pertama, satu kebanggaan pada kita semua bisa. Itu kebanggaan. Yang kedua, rakyat kita harus layani dengan baik, karena tugas kita ini adalah melayani wakil rakyat. Karena kita ini adalah penjaga rumah rakyat. Ya. Jadi teman-teman, sebelum saya kasihkan kesempatan satu atau dua orang mewakili, mungkin ada yang menyampaikan harapan ataukah ada pertanyaan, ya, dari teman-teman boleh. Pak Ketua sudah izinkan, ya. Tapi sebelum itu saya sampaikan kepada Bapak pimpinan, Bapak anggota Dewan, bahwa jumlah ASN kita ini ada sebanyak 75 orang. 75 orang itu laki-lakinya 45, perempuannya 30 orang. Nah, kalau eselonnya, eselon 2 1 orang, sekwan, eselon 3 4 kabak,
eselon 4 3 orang. Ya. Fungsional tertentu ada 5 orang. Ini fungsional tertentu Pak. Dulu jabatannya Kasubag. Tetapi karena Permen 126, maka jabatan ini menjadi jabatan fungsional, difungsionalkan. Ya, tidak lama lagi nanti kabak-kabak akan menjadi fungsional juga. Ya, jadi sebagai pengawas. Jadi nanti jabatan struktural semakin berkurang. Kenapa? Pemerintah pusat sudah mengarahkan bagaimana ASN itu bisa bekerja profesional. Ya, mengutamakan di mana-mana nanti struktur paling banyak 3 Pak. Kepala, tata usaha dengan salah satu Kasubag. Kalau pendidikan, kalau S1 61, D3 1 orang, SMTA 13 orang. Jadi kalau melihat potensi di sini sangat besar Pak. Semoga teman-teman bisa. Itu saya persilakan, ada yang mau sampaikan harapan atau apa, silakan. 2 orang, 1 perempuan 1 laki-laki, silakan. Sampaikan sama Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya sampaikan kepada Ketua DPR dengan wakil golongan di atas, bahwa yang saya sampaikan supaya masalah kepegawaian yang ada di sekretariat DPR itu dikasih wewenang penuh kepada Sekwan yang mengatur. Karena biasanya ini kemarin itu Pak Sekwan saya tentang Pak Ketua. Kalau dia saya Sekwan, saya ini Pak siapapun dekennya kalau pegawai kontra yang mau atur ya. Jadi saya mohon kalau Pak Sekwan merotasi Laskar Pelangi, petugas komisi atau petugas siapa atau ASN yang di sini, mohon jangan dia ada juga anggota DPR telepon Pak Sekwan, intervensi Pak Sekwan. Tidak mungkin itu Pak, kalau anggota DPR telepon Pak Sekwan, ya ini kasih begini, nggak tahu lagi tidak, karena dia layanan anggota DPR Pak. Ya, jadi saya mohon kepada Ketua dengan unsur pimpinan semua supaya penuhnya Sekwan, karena Sekwan. Dan kedua, kalau bisa itu TPP-nya sekretariat itu ditambah. Masa inspektor tinggi TPP-nya? Iya. Hakim juga tinggi TPP-nya. Masa DPR ini tidak bisa ditambah TPP-nya pegawai Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa apa yang disampaikan tadi ini Pak Syarifuddin. Ini suara hati kami sebenarnya pimpinan yang beliau sampaikan, dan apa yang disampaikan yang terbaik sepanjang masa beliau berkarir di ASN. Pimpinan izin ini kan 2025. Kebetulan saya Muhammad Akbar Rashid, kakak Ucak di subbagian perlengkapan. Tentu anggota DPRD sudah melihat ruangannya. Kalau bisa izin pimpinan segera dimasukkan semua apa kekurangan untuk bisa dianggarkan di pokok Ketua. Karena terlalu banyak nih, ini kurang. Sekiranya itu bisa segera dimasukkan di 2025 agar yang kekurangan itu kami bisa laksanakan di 2025. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi memang kita di sini nggak boleh keras. Ya, kalau Sekwannya tidak bisa keras. Kenapa? Karena banyak kepentingan yang harus kita akomodir. Yang ada itu kita selalu mencari jalan tengah yang tidak melanggar regulasi dan bisa menyenangkan setengah dari orang. Tidak bisa semua karena susah kalau semua mau disenangkan ya. Untuk itu kami silakan Pak Ketua. Jadi terkait dengan pertama pertanyaan Pak Syarifuddin, maka kebetulan ini Om Iya, satu-satunya pegawai yang mengharap sama saya mau minta pindah tapi mau dipindahkan jadi luar pulang. Jadi percuma juga ini dikasih TPP di sini karena mau jadi pindah ke pulau. Ya kan seperti itu. Jadi terkait begini, terkait dengan aturan di DPRD Kota Makassar ini struktural,
maka semua pegawai yang ada di sini atasannya adalah Pak Sekwan. Pastinya seperti itu. Ya, nanti diarahkan Pak Sekwan, baru kami terlayani di DPR, maksudnya di anggota DPR. Saya pun sampai dengan detik ini tidak satu pun orang yang saya rekomendasikan, baik di Humas, baik di komisi, baik di apa, tidak pernah. Termasuk anak saya yang ada di sini. Saya bilang kalau masih dipakai sama Pak Kabak, simpan saja di situ, buka Pak. Saya tidak ambil jadi staf anak saya, Pak. Karena memang saya tahu bahwa sebenarnya kalau kita campur adukan ini, maka pusing juga pasti Pak Sekwan kasih. Iya. Yang lebih tahu kinerjanya sebenarnya, karena ada juga kadang pegawai kontra lebih tunduk mami sama anggota dewannya daripada kesekwannya. Maksud saya biar oke, paham kami bahwa kalian ini ada berada di komisi, paham kami, dan itu pasti akan tunduk perintah pimpinan dan anggota yang ada di komisi tersebut. Tapi paling tidak secara administrasi dan secara struktural, maka kalian ini bertanggung jawab kepada pimpinan sekretariat, kan seperti itu. Sehingga mesti harus balance ini terkait dengan laporan dan penghormatannya, seperti itu. Yang kedua terkait dengan TPP. TPP di DPRD Kota Makassar saya pikir baru-baru sudah dinaikkan ya. Kurang Pak. Belum ya. Oh, baru rencana. Kalau nanti kita sampaikan juga ke tim TAPD terkait dengan TPP, karena TPP saya lihat ada hitungannya. Jadi kalau kesekwanan mau diangkat lagi naik TPP-nya, mesti dirubah lagi hitungannya di atas secara teknis ya, di Bapeda kalau tidak salah dengan keuangan. Nanti saya sampaikan, tapi saya maksimalkan. Saya tidak pernah berhenti untuk itu. Tapi begitu saya mohon tolong 70, kalau 79, 75 ASN sekarang itu dulu kita maksimalkan yang 75, karena tidak banyak di bagiannya di sini. Sehingga kalau ada TPP tidak tambang gatong itu lihat RKA tim TAPD. Karena kalau semakin banyak di sini laskar, semakin banyak juga ASN, maka begitu masuk RKA tabang karena banyak sekali, bukan banyak sekali kok yang kirim, sekali banyak ke sini laskar, dan sehingga rata-rata itu adalah penggajian yang besar. Belum lagi perjalanan dinas dan segalanya pastinya akan membengkak secara total dengan berbagai kegiatan-kegiatan di DPRD Kota Makassar. Yang kedua, Pak Sekwan, tapi kalau bisa ini merata, pikirkan juga penghasilannya teman-teman. Karena di sini kinerja pasti 2 kali lebih. Karena kalau misalnya di SKPD lain ya, mungkin kalau jam 8 masuk, jam 3, jam 4 sudah absen pulang ya. DPRD Kota Makassar yang kadang-kadang pasti kota maksimal dan tidak pernah dihitung itu. Apa apanya, kalau ada aturan yang bisa mendapatkan hak lebih di situ, pendapatan yang lebih, tidak apa-apa kita anggarkan. Karena tidak kurangi juga jatahnya anggota dewan. Kami tidak dirugikan. Kami hanya memperjuangkan supaya bisa ada tambahan. Paling tidak kalau mereka ada banggar sampai jam 12 malam ya, apa benar Pak di situ? Kalau ada misalnya banggar yang lebih, kegiatan yang lebih, dia lembur dan segalanya. Atau kalau tidak bisa ada pohonan bikinkan kegiatan, pasti ada silpal sedikit seperti itu. Jalan-jalan ke perlengkapan. Sebenarnya aku pancing jadi itu ke kau Cak. Maksudku saya hanya mau menyampaikan bahwa ketua DPR yang turun di ruangan, jalan-jalan saya ke ruangan dia gitu, ruangan di atas. Seperti itu. Saya hanya memberikan peringatan, tapi karena kita tidak mengerti, aku sampaikan di sini. Turun di ruang-ruang begitu jalan Pak. Sebenarnya hanya peringatkan, cuma tidak paham sehingga tidak apa-apa aku sampaikan di sini. Saya jalan karena mau kasih dia juga ruangan bersama kita, bahwa tidak jalan itu AC-nya, tidak jalan ini aninya. Begitunya saya mau sampaikan sama kita, sehingga ya tidak apa-apa lah saya sampaikan di sini, supaya kita bisa mengerti. Kalau tersinggung tidak apa-apa. Ya. Terima kasih. Saya kira teman-teman cukup ya. Intinya hari ini kita bersilaturahim dan mendengarkan arahan pimpinan. Yang kedua, kita harus tetap bersinergi dengan anggota DPRD karena beliau lah yang kita layani. Jadi buat apa kita ada di sini kalau memang tidak mau melayani ya. Jadi yang tidak mau ikut dengan kami silakan bermohon untuk meninggalkan DPRD ya. Ya, ini Pak, bisa sebentar sekali sebelum itu. Interupsi. Pak. Ya. Saya dari Pak Ruslan hanya ingin menyampaikan kepada Pak piketnya per hari dan jadwal piket penerimaan tamu dari luar kota Pak Ketua untuk dibuatkan piketnya. Terima kasih. Ya, jadwalnya sudah dibuat oleh teman-teman persidangan.
ada jadwal aspirasi, ada jadwal piket. Pokoknya jadwal piket itu menerima tamu dan menerima aspirasi. Saya kira teman-teman itu ya. Jadi terima kasih kepada Bapak Pimpinan, Pak Ketua, para wakil yang hari ini sudah memberikan kita pencerahan, dan saya rasa inilah komitmen yang harus kita pegang, ya, bahwa kita harus bekerja bersama-sama untuk mencapai satu tujuan. Tujuannya kita itu adalah bagaimana supaya trifungsi DPRD itu bisa berjalan dengan baik, ya, karena ini juga bisa disampaikan Pak Ketua. Kalau sekonnya biasa hadir pagi-pagi, kadang-kadang juga ada tahun yang masih nanti mungkin di rumahnya. Jadi kita biasa datang 7.30, pulangnya angel, tidak jelas, kadang-kadang jam 11 dan 10. Ya, kami mau minta tidak usah dilembur kita kalau tidak ada jadwal lembur, tidak usah. Tidak, kami minta memenuhi jam kerja. Yang kedua, selesai tugasnya, itu saja. Saya kira itu harapan kami, Pak Ketua. Terima kasih sekali lagi, terima kasih kepada Bapak Pimpinan, terima kasih kepada teman-teman sekalian. Selamat bekerja. Saya akhiri. Iya. Jadi tidak apa-apa, saya tetap di sini karena saya tidak pimpin panggung. Pak Suami kan yang pimpin. Tidak apa-apa kita